Street Race 1987 adalah sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan seorang tunawisma yang bernama Fred. Di dalam film ini terdapat dua sudut pandang cerita yang lumayan unik. Nah, bagi kalian yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang tunawisma tengah mencuri sebotol minuman di rumah seorang pria paruh baya. Namun tak sampai di situ saja, dia juga menyebabkan seorang pengemudi marah dan dikejar sesama tunawisma karena telah mencuri uangnya tersebut. Ketiganya pun mengejarnya, namun dia berhasil kabur dengan menaiki mobil sampah yang kebetulan lewat di pinggir jalan. Tunawisma itu cukup senang karena dia berhasil kabur, tetapi apesnya uang yang telah dicuri itu ketinggalan saat dia turun dari mobil sampahnya. Tunawisma itu bernama Fred dan dia memiliki adik bernama Kevin dan mereka tinggal di sebuah tempat rongsokan bekas-bekas mobil yang terbengkalai. Sehari-hari Fred menghabiskan waktu dengan mencari sesuap makan dan dia hobi sekali meminum minuman abok yang ia dapatkan dari pemberian orang lain maupun membelinya. Suatu hari seorang pedagang minuman abok bernama Ed menemukan sekotak minuman abok asam murah bermerek Tenafly Viper di basement. Minuman itu sudah berusia sekitar 60 tahun dan sudah rusak. Akan tetapi dia memilih untuk menjualnya tanpa memikirkan efek samping dari minuman tersebut. Setelah dia membawanya ke toko dan menjualnya dengan harga murah, secara kebetulan Fred datang berkunjung ke toko. Yang memang Fred dan pemilik toko sudah cukup akrab. Ed menawarkan minuman Viper kepadanya, tapi karena tidak memiliki uang, diam-diam Fred mencuri minuman itu tanpa ketahuan dan segera pergi. Sambil membawa minuman itu, Fred santai-santai di sebuah tempat di pinggir jalan. Tapi tak lama kemudian, teman Fred sesama tunawisma datang menghampiri untuk mengajaknya ngobrol. Karena asik ngobrol, diam-diam pria itu mengambil minuman Viper yang ada di sakunya Fred. Memang Fred tidak menyadarinya, dan pria ini segera pergi ke toilet rumah yang sudah hancur untuk segera meminumnya. Namun setelah tunawisma itu meminum Viper, hal aneh sekaligus mengerikan terjadi. Tiba-tiba seketika dia kesakitan dan secara perlahan tubuhnya meleleh. Di sisi lain, saat Kevin sedang tidur, seorang wanita datang menemuinya. Dia bernama Wendy. Memang Wendy secara sukarela seringkali merawat dua bersaudara tunawisma ini, dan dia sudah dekat sekali dengan Kevin. Kedekatan ini terjalin karena memang Wendy bekerja di sebuah pabrik yang terletak dekat barang rongsokan yang dijadikan tempat tinggal Fred dan Kevin serta sekelompok tunawisma. Tapi hidup bersama sesama tunawisma memang tidak sedamai yang dikira. Salah satu orang dari kelompok tersebut yang bernama Bronson mengklaim dirinya sebagai pemimpin bagi para tunawisma yang berada di sana. Sebelumnya, dia adalah veteran tentara yang gila dengan memiliki jiwa sosiopat. Itu sebabnya dia disegani tunawisma lain dan dia memiliki beberapa antek pribadinya dan anak buah. Sementara di sisi lain, semenjak Ed menjual minuman Viper dengan harga $1 per botolnya, beberapa tunawisma sering berkunjung ke toko dan salah satu dari mereka tertarik untuk membelinya dengan harga yang cukup murah. Kemudian setelah dia meminumnya, lagi-lagi minuman itu menyebabkan pria itu tewas meleleh dengan cara yang mengenaskan. Lelehan pria itu jatuh kepada seorang pejalan kaki yang mengakibatkan dia juga tewas akibat dampak lelehan tersebut. Seorang polisi yang kebetulan berada di TKP mencoba berusaha menolongnya. Polisi itu bernama Bill, tapi sebenarnya Bill sedang dalam penyelidikan untuk kasus pembunuhan. Dan ditemukannya potongan tubuh manusia yang terlihat aneh di dalam toilet. Bill mencurigai Bronson adalah dalang di balik semua ini, lantas secepat mungkin Bill akan segera menyelidikinya. Malamnya, di tempat rongsokan Bronson bersama pacarnya berserta antek dan beberapa anak buahnya tengah membicarakan sesuatu. Namun belakangan ini ada sesuatu hal yang membuat Bronson tidak senang. Beberapa kali dia sempat menyaksikan kedekatan Wendy yang selalu memperhatikan Kevin. Bronson diam-diam menyukai Wendy dan dia ingin sekali bercinta dengannya. Karena kesirikannya, makanya hal itu membuat dia marah. Di waktu sama, Kevin, Fred, dan teman baiknya bernama Bert tengah makan malam bersama.
yang memang sebelumnya makanan itu didapatkan Bert dari hasil mencuri di sebuah toko terdekat. Setelah makan malam, Fred memutuskan untuk santai-santai dengan berkeliaran di luar. Awalnya dia pergi ke toko Ed untuk membeli minuman Viper lagi, tetapi tokonya tutup, dan pada akhirnya Fred mendapatkan sebuah keberuntungan. Di jalanan dia bertemu dengan seorang wanita dalam kondisi abuk berat. Wanita itu mengira Fred adalah pacarnya, lalu tanpa basa-basi, Fred langsung membawa wanita itu ke tempat tinggalnya. Di sana beberapa pengikut Bronson menyaksikan dan sangat ingin sekali merasakan hal yang dialami oleh Fred. Akibatnya setelah Fred tertidur lemas abis mantap-mantap, sekelompok tunawisma itu secara paksa langsung membawa wanita tersebut untuk diajak senang-senang. Kemudian malam itu juga di tempat yang berbeda, polisi Bill dan beberapa rekannya berhasil menangkap antek pribadi Bronson untuk diinterogasi mengenai informasi tentang Bronson. Keesokan harinya, di kantor polisi, seorang pria kaya dan seorang pelayan bar melapor tentang hilangnya seorang wanita tadi malam. Ternyata wanita yang dibawa Fred adalah pacarnya, dan si pelayan itu bersaksi bahwa dia melihat pria tunawisma berjenggot telah pergi membawanya. Atas bukti yang berhasil ditemukan polisi, ternyata wanita itu ditemukan sudah tewas. Pada akhirnya, karena tidak terima, pacarnya wanita itu membayar seseorang untuk membunuh pelakunya. Tidak membutuhkan waktu lama, pembunuh bayaran itu berhasil menemukan Fred di toilet pabrik tempat Wendy bekerja. Fred yang hampir mati dibunuh olehnya, tiba-tiba Bill datang untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil mengalahkan, selanjutnya hari itu juga Bill langsung menuju ke tempat keberadaan Bronson untuk membunuhnya. Namun di sana Bronson sudah menyadari kedatangan Bill, tetapi pacar Bronson berhasil mengelabuhinya. Karena lengah, Bronson berhasil menikam Bill dari belakang. Pertarungan itu menjadi tidak seimbang ketika Bill sudah terluka cukup serius. Akhirnya Bill tewas dan Bronson berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Fred dan Kevin telah terjadi pertengkaran di antara mereka. Mereka berdebat tentang ulah Fred yang sudah diketahui oleh Kevin. Setelah bertengkar, sekali lagi Fred memutuskan untuk membeli minuman Viper di tokonya Ed, karena sebelumnya dia selalu gagal untuk mencoba minuman baru tersebut. Setelah membelinya, kali ini dia benar-benar akan meminumnya. Tapi ketika minuman Viper akan dituangkan ke mulutnya, di tempat yang sama salah satu tunawisma pengikut Bronson membeli dan langsung meminum minuman yang sama seperti Fred. Sontak suara gaduh itu terdengar di kuping Fred. Seketika tubuh pria itu langsung meledak dan bagian organ dalamnya meleleh. Fred yang menyaksikan itu merasa aneh dan dia langsung segera menyadari bahwa minuman itu berbahaya. Saat itu juga Fred langsung berlari untuk memberitahukannya kepada Ed, tapi di tengah perjalanan antek pribadi Bronson menghadangnya. Di sini Fred sengaja membiarkan minuman Viper diambil oleh dia. Walaupun Bert sempat merebut minuman itu, tapi tetap saja dia berhasil mendapatkan minuman tersebut. Alhasil, Fred menyaksikan pria itu meleleh kesakitan dalam prosesnya. Kemudian setibanya Fred di toko Ed, dia terlambat karena memang Ed yang penasaran telah mencoba minuman Viper miliknya. Dan yang terjadi, dia juga merasakan dampak efeknya dan tewas meleleh secara perlahan. Saat ini sebagian tunawisma telah membeli Viper dari toko Ed, termasuk anak buah Bronson yang secara sukarelawan memberikan Viper miliknya kepada Bronson saat ia kehabisan minumannya. Tapi dia berhasil selamat karena yang meminum Viper itu adalah pacarnya. Bronson pun merasa aneh, sedih, dan marah ketika melihat pacarnya tewas dengan cara yang misterius. Emosinya semakin bertambah ketika dia melihat Kevin dan Wendy akan melakukan mantap-mantap. Sementara Kevin dan Wendy yang akan melakukan mantap-mantap tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Bronson yang dalam kondisi marah. Bronson berhasrat untuk membunuh Kevin hingga pada akhirnya mereka berdua kejar-kejaran di sekitar lingkungan pabrik Wendy. Dan pelarian Kevin menuju sebuah tangga di mana tiba-tiba Fred datang untuk menyelamatkan adiknya. Fred berhasil melukai wajah Bronson dengan minuman Viper, namun itu tidak cukup untuk mengalahkannya. Bronson semakin marah kepada mereka.
Tapi saat Fred berhasil ditangkap dan hampir mati dibunuh oleh Bronson, Kevin langsung sigap menyerang Bronson dengan tabung gas berukuran besar sehingga menyebabkan Bronson tewas seketika. Kemudian di adegan pasca kredit menunjukkan seorang pelayan bar tengah diikat oleh pacar dari wanita yang dibunuh sebelumnya. Karena dia tidak mau berkata jujur ketika malam itu dia melihat pacarnya di bawah Fred. Pria itu menyita dan meminum minuman Viper dari si pelayan bar. Ketika si pelayan bar dan 2 anak buahnya melihat dia tewas meleleh secara misterius, film pun selesai. Ending yang cukup biasa saja. Film ini cukup lumayan absurd yang ditaburi komedi gelap serta lumayan horor ketika menyaksikan proses kematian seseorang dengan cara meleleh yang diakibatkan telah meminum minuman yang tidak begitu jelas asal-usulnya. Nah, cukup segitu dulu ceritanya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!